Halo minasan, konnichiwa, anime Asuni mata modotte. Di video kali ini saya mau bahas anime Isekai Kyoku episode 3 dan 4. Kita diperlihatkan kedatangan Bruno dan Falma di kerajaan Ratu Elizabeth II yang disambut sang menteri. Ya, ini orangnya. Mereka berdua dipanggil dalam rangka untuk mengobati sang ratu. Bruno yang telah tiba itu pun langsung mendiagnosis penyakitnya ratu dengan cara yang ada di dunia itu. Penyakit ratu itu pun sulit untuk disembuhkan karena semua dokter termasuk ayahnya Falma yang seorang apoteker hebat pun sudah menyerah dan hanya membuatkan narkoba untuk menghilangkan rasa sakitnya aja. Melihat semua orang yang udah menyerah, Falma pun langsung menawarkan dirinya untuk mengobati ratu secara langsung. Yang kita tahu Falma adalah ilmuwan hebat di dunia sebelumnya. Bruno sang ayah langsung menghentikan Falma karena dia tahu mustahil Falma bisa menyembuhkannya. Dia sendiri aja tidak bisa, apalagi anaknya. Dia tidak tahu kalau Falma bukanlah anaknya yang dulu lagi. Singkat cerita, keinginan Falma pun disetujui sang ratu. Karena ratu bisa menilai seseorang mana yang bisa dipercaya atau mana yang tidak bisa dipercaya. Falma mencoba melihat penyakitnya ratu dengan kekuatan matanya. Dan dia mengetahui penyakit yang diderita ratu adalah tuberkulosis atau TBC. Adegan beralih ke sebuah ruangan yang sudah dikunci Falma dengan sihir esnya. Bruno yang masih belum menerima keputusan Falma mendobrak pintu dengan kekuatannya. Sempat terjadi adu mulut antara mereka berdua yang inti pembincangannya adalah Bruno menanyakan apa yang sedang Falma buat dan dia tidak mempercayai obatnya Falma. Karena masih belum mempercayainya, Bruno langsung menyerang Falma dengan panah-panah esnya. Terus Falma yang udah OP parah ini ngeblok es ayahnya dengan dinding es juga. Ayahnya pun terkejut karena dia melihat Falma menggunakan sihir tanpa rapalan dan tanpa bantuan tongkat, di mana hal itu belum pernah dia lihat. Setelah itu, ayahnya melihat buku harian Falma yang berisi tentang racikan obat-obatan baru, dan dia juga melihat simbol suci yang ada di lengannya Falma. Melihat sebuah kejadian itu pun, akhirnya Bruno mulai mempercayai Falma karena telah diberkahi dewa medis. Falma pun melanjutkan proses pembuatan obatnya dan menghapus dinding esnya. Sekali lagi Bruno dikejutkan karena kekuatan Falma yang bisa membuat dan menghapus sesuatu benda. Singkat cerita, Falma telah menyelesaikan obatnya dan memulai pengobatan sang ratu. Tapi sebelum itu, Falma memperlihatkan sebuah mini mikroskop yang telah ia buat dan menunjukkan bakteri yang ada di dalam sampel dahaknya ratu. Ratu dan menteri pun terkejut melihat bakteri yang seperti serangga itu ada di dalam paru-parunya ratu. Falma mengatakan kalau pengobatan ratu harus diawasi langsung oleh dirinya dan memakan waktu sekitar 6 bulan. Falma juga menyampaikan kepada semua orang kalau seandainya penyakit ini bisa disembuhkan, maka tidak perlu lagi takut dengan wabah tersebut. Setelah hari itu, 3 bulan pun telah berlalu. Kita diperlihatkan Bruno dan Falma sedang membicarakan tentang obat-obatan barunya. Bruno memperingati Falma bahwa untuk kedepannya bakalan ada musuh yang ingin menyingkirkannya. Mendengar hal itu, Falma pun akan mempersiapkan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Adegan beralih di mana Falma yang sedang melakukan pengobatan rutin kepada Ratu. Ratu yang sudah mulai terlihat sembuh itu pun berterima kasih kepada Falma atas kerja kerasnya. Kalau tidak ada Falma, mungkin dia tidak akan bisa bertahan lagi. Setelah itu, Ratu pun curhat panjang kepada Falma, dan Falma mengingatkan Ratu agar lebih menghargai nilai kehidupan. Beberapa bulan setelah itu, Ratu mengadakan perayaan atas kesembuhannya. Sebagai ucapan terima kasih, Bruno dan Falma dikasih hadiah oleh Ratu, di mana Bruno mendapatkan wilayah baru yang penuh dengan obatan herbal, dan Falma diangkat menjadi ahli farmasi kerajaan yang resmi, serta mendapatkan lencana ahli farmasi kerajaan. Tidak hanya itu, Falma juga diberi izin untuk membangun sebuah apotek baru, di mana itu adalah impian sebenarnya Falma. Esok paginya, Falma didatangi seorang mandor yang bermaksud untuk membangun segera apotek tersebut atas perintahnya Ratu. Falma yang belum siap pun terpaksa membuatkan desain bangunannya, yang membuat semua orang terkejut karena desain yang ia buat itu tidak seperti desain anak kecil. Desain yang dia buat tidak lain tidak bukan sangat detail seperti seorang arsitek. Tak lama setelah itu, proses pembangunannya pun hampir selesai, di mana mandor tadi dimintai Falma untuk memikirkan sebuah nama untuk apotek barunya. Karena semua kejadian yang mendadak terjadi, Falma belum memikirkan sebuah nama.
Si mandor tadi pun memberi saran nama yaitu apotek ibu kota Demedesis. Hal itu pun disangkal Falma karena tidak mau memakai nama yang mencolok ditambah dengan nama keluarganya. Namun tak disangka, mandornya tadi malah mendengar Falma yang sedang ngomong sendiri tentang impian Falma untuk membuat apotek kecil di dunia sebelumnya dan malah membuat apotek di dunia lain. Mandor itu pun langsung menyuruh tukang pahit untuk membuatkan nama apotek yaitu apotek dunia lain. Di mana Falma yang sedang ngomong sendiri tadi tidak menyadari hal itu dan setelah sadar malah terkejut. Singkat cerita, apotek dunia lain pun telah selesai. Dan seperti biasa, di saat kita buka usaha baru, pasti ada aja yang iri. Dan benar kan? Pak Tuwir ini bernama Veron, kepala serikat ahli farmasi Sunflove. Dia memiliki apotek untuk para rakyat biasa. Maksud awalnya sih cuma nyapa doang, tapi makin kesini Pak Tuwir ini malah ngejek-ngejek tokonya Falma. Ellen yang geram melihat kelakuan Pak Tuwir itu pun langsung marah-marah. Lu kalau mau ngancurin ini toko, ngomong yang jelas, biar gua bogem lu. Kira-kira gitu kata si Ellen. Pak Tuwir tadi pun langsung lari ketar-ketir. Keesokan harinya, Falma dan Ellen memeriksa semua perlengkapan dan obat-obatnya. Untuk masalah itu sih mereka tidak ada kekurangan. Tapi ada satu masalah di mana mereka kekurangan pekerja di bidang akuntansi dan administrasi. Di sore harinya, semua pekerja yang ada di rumah Falma berkumpul untuk melihat hari terakhir Pak Cedric yang udah mau pensiun. Falma yang tiba pun bertanya kenapa dia ingin berhenti padahal belum waktunya pensiun. Pak Cedric pun menjawab karena lututnya yang udah sakit dan tidak kuat untuk kerja lagi. Mungkin karena sering colai kali ya. Karena Pak Cedric sebenarnya masih ingin bekerja, Falma pun menawarkan pengobatan kepada Pak Cedric dan menyuruh dia datang ke apoteknya. Di malam harinya, Falma mendatangi ayahnya karena ingin minta izin untuk merekrut Pak Cedric yang basicnya udah mengelola keuangan rumahnya. Ayahnya pun langsung menyetujuinya dan dia menambahkan hadiah emas sepeti besar untuk modal usahanya dengan iming-iming itu adalah ucapan selamat atas toko barunya yang udah jadi. Keesokan harinya, Falma melakukan pidato kepada semua masyarakat dan menjelaskan bahwa apoteknya diperuntukkan untuk semua kalangan. Karena di dunia itu ada perbedaan status, para rakyat pun masih ragu atas ucapannya. Setelah pidatonya selesai, apotek itu pun resmi dibuka. Dan itulah akhir dari alur cerita Isekai Yakyoku episode 3 dan 4. Untuk kelanjutannya, mari kita dengar di video selanjutnya. Saya narator dari anime Asu pamit undur. Mite kurete, hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Mata kondo ne.